Halo teman Jurni, balik lagi di channel ini. Kali ini saya sedang berada di daerah Tajur, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Kali ini saya mau melakukan perjalanan full trip dari Bogor menuju ke Malang menggunakan transportasi bis lagi. Tapi saya bukan naik yang ini ya teman-teman, melainkan naik Gunung Harta yang ada di seberang sana tuh. Seperti yang kita ketahui, 2 minggu yang lalu Gunung Harta itu baru meluncurkan atau merilis bis dengan sasis men-nya teman-teman, sasis men RR4 26480. Bis ini paten jalan di rute Ciawi Malang menggunakan bodi rilisan dari Adiputro Jetbus 5 Super Double Decker teman-teman. Bis ini berangkat nanti kurang lebih pukul 3 sore ya, jam 15.00. Tapi bisa dilihat di sini teman-teman, kondisi jalan raya Tajur Ciawi ini kondisinya macet parah ini. Di situ ada Gunung Harta Ultra High Deck dengan sasis Volvo B11R diberangkatkan dari kantor perwakilan garasi Tajur Ciawi. Untuk lokasi garasi GHTS ini ada di seberang ini teman-teman, ada di seberang klinik, dan sebelah klinik itu ada garasinya PO Harapan Jaya yang ada di Tajur Ciawi, Jawa Barat ini. Tadi saya dari Bogor ke sini menggunakan ojek teman-teman, karena kalau kita naik Grab car itu nggak keburu. Bisa dilihat ini bis ultra high deck-nya GHTS siap meluncur dari garasi Ciawi. Kondisinya macet parah teman-teman. Bis GHTS 105 meninggalkan garasi Ciawi. Tadi kita sudah check-in di sini teman-teman, dan ini untuk look dari agen GHTS Ciawi. Sini ada ruang tunggu dan di sana tempat check-innya. Ya nggak begitu luas sih, tapi cukup lah. Nah, untuk titik awal keberangkatan bis ini tuh dari GHTS Ciawi, kemudian nanti ke Terminal Jati Jajar, lanjut ke Cibinong, Citerep, dan nanti menyusuri sampai ke Jakarta teman-teman. Kalau nggak salah sih masuk ke ini ya, ke garasi GHTS yang ada di Pasar Bo itu. Nah, nanti dari Pasar Bo kalau ada penumpang di Pulau Gebang kemungkinan masuk Pulau Gebang teman-teman. Berikut untuk penampakan tiket fisiknya teman-teman after check-in tadi. By the way, saya pesennya itu di nomor kontak servisnya dari Gunung Harta ya teman-teman. Nanti untuk nomornya bisa saya cantumin. Atau bisa juga teman-teman pesen lewat online travel agent di Redbus atau Traveloka. Di situ lebih mudah teman-teman. Sekarang jam 2:30, kita masih menunggu setengah jam lagi untuk keberangkatan teman-teman. Ini bisa dilihat di depan itu macet parah. Infonya sih ada perbaikan ini ya, apa namanya, jembatan teman-teman. Di sini memiliki tinggi kurang lebih 4,5 meter teman-teman, dan memiliki panjang 13,5 meter. Mohon maaf koreksi kalau salah ya. Tapi biarpun bis ini memiliki horsepower yang cukup besar, infonya sih untuk limit bis ini masih di limit di 120 km per jam teman-teman. Kurang tahu untuk kedepannya apakah bakal di remap atau gimana. Nah, untuk sebelah sini ini untuk tangki AdBlue nya teman-teman.
Nah, nanti ngomong-ngomong kita naik di sleeper yang depan sini. Nah, nanti kita naik di sleeper sini teman-teman. Kemarin sih saya beli itu di harga 560.000. Itu karena high season ya. Dan untuk yang seat atasnya itu harga 440.000. Nah, ini untuk penampakan bagasi ya teman-teman, nggak begitu luas ya karena ini tuh kepotong sama tangkinya. Tangkinya tuh cukup besar teman-teman. Untuk keberangkatan kali ini saya kebagian jatah yang nomor 112 ya teman-teman. Berarti yang Batman 111 itu hari ini berangkat dari Malang. Start dari Malang. Jam 3 kurang 10 menit kita sudah disuruh masuk nih teman-teman ke armada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Nah, ini dia seat kita teman-teman di sleeper 2. Kita taruh tas dulu baru nanti kita review ke atas. Ini untuk lantai atasnya terdiri dari seat super top atau super eksekutif. Ini tersedia bantal, selimut, kemudian ada leg restnya yang bisa di-adjust maju mundur, dan kalau dibuka ini bisa tempat sandaran kaki atau sepatu. Sini juga ada personal entertainment, masing-masing itu ada satu ya teman-teman. Ini untuk penampakan seat paling depan seperti ini teman-teman. Ya, ini dia. Kita akan membelah kemacetan Bogor, kota Bogor teman-teman. Nah, untuk konfigurasi seatnya memang dibikin satu-satu ya, kayak seperti pas zaman pandemi COVID itu teman-teman. Untuk jumlah seat di atas ini ada 23 seat ya teman-teman. Dilengkapi dengan bantal, selimut, dan kursi yang bisa di reclining. Nah, ini tuas untuk recliningnya teman-teman. Dan di sebelah sini juga ada yang namanya meja untuk kerja atau makan. Kita masuk ke arah jalan tol nih teman-teman. Seperti ini posisi kaki kita teman-teman. Untuk di seat paling depan cukup longgar ya. Untuk tinggi badan 165 sampai dengan 170 kayaknya ini longgar banget sih ini. Oh iya, ini tuh minusnya tuh menurut saya ya cuman ini aja sih. Jadi kalau kita mau ngelihat ke posisi depan itu tuh kita harus nunduk. Nah, baru kelihatan. Cuman kalau di posisi standar, nah ini nih sejajar tuh. Sejajar sama layar. Ini aja sih minusnya. Mungkin ke depannya apakah bisa di-adjust ini, entah dibikin miring, bisa dilipat ke sini atau ke atas gitu. Untuk situasi tol di tol Bogor ini lihat teman-teman, bisa dilihat macet parah. Padahal ini udah pertengahan long weekend ya, hari Sabtu
tanggal 6 September. Tapi masih macet aja ini Bogor nih. Jadi kemarin itu saya beli tiket dan pesannya itu melalui nomor telepon CS dari Gunung Harta, teman-teman. Atau teman-teman bisa juga pesan lewat online travel agent di Redbus atau Traveloka. Kalau sekiranya teman-teman takut atau ragu mau pesan di terminal atau di agen datang langsung ke lokasi, itu bisa lewat online, teman-teman. Gitu. Sekarang lebih dipermudah sih. Kurang lebih nanti kita akan melakukan perjalanan selama 11 sampai 12 jam ya. Atau bisa lebih cepat. Kalau di jadwal sih nyampainya sih jam 4 ya, jam 4 subuh. Ya tergantung lagi sama kondisi jalan sih, teman-teman. Mengingat ini long weekend kan, jadi kondisi di jalan itu nggak bisa diprediksi. Selain itu di sini juga ada colokan USB nih. Ada Type C dan USB biasa di setiap seatnya. Oh, di sini tersedia dua, teman-teman. Setiap seatnya tuh tersedia dua. Nah, itu juga ada satu lagi. Tapi ingat ya, teman-teman, hanya untuk pengecasan handphone, tidak bisa untuk mengecas power bank atau yang lainnya. Untuk di bagian atas ini tersedia kompartemen bagasi. Jadi teman-teman yang bawa barang itu bisa disimpan di sini. Nah, tapi barang yang nggak begitu besar ya, barang-barang kecil atau yang sedang-sedang lah, kayak tas laptop gitu. Tapi untuk kompartemen itu hanya sampai dengan kursi 2C ini, teman-teman. Nah, untuk yang depan itu nggak kebagian. Nah, untuk bagian atasnya ini longgar banget, teman-teman. Tuh, kepala saya aja nggak kepentok ya, masih ada 1 jengkal ini. Jadi kita tuh bisa full berdiri tegak gitu naik bis ini di atas. Untuk yang bagian belakang ini kayaknya kandang macan ya, teman-teman, untuk kru beristirahat. Kita turun ke bawah. Di sini ada toilet yang hanya bisa digunakan untuk buang air kecil aja ya, teman-teman, dan hanya dapat digunakan pada saat bis sedang berjalan. Cukup mewah ya toiletnya ya. Ada ornamen-ornamen kayak kayu gitu, keren sih. Kemudian di sebelah sini ada mini pantry, teman-teman. Jadi bisa untuk bikin teh atau kopi sepuasnya. Dan di sini ada dispensernya. Kemudian sebelah sini ada smoking area. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa tahan sama persebatan, ini bisa di sini. Ini bisa cukup untuk 2 orang nih. Dan space kakinya itu cukup lega. Sini ada disediakan asbak. Dan kalau kalian mau ngerokok, ini bisa dibuka, teman-teman. Nah, bisa dibuka. Jadi kalau teman-teman ngerokok, ini bisa dibuka nih. Nah, untuk bagian bawah ini tersedia 4 kelas sleeper ya, teman-teman. Nah, yang untuk bagian belakang ini, di bawahnya tuh ada tempat penyimpanan untuk barang ekstra. Yang kita ketahui double decker itu kan bagasinya sempit ya, jadi kalau semuanya pada bawa koper gede-gede ya pasti nggak muat. Makanya disediakan bagasi ekstra di sini. Nah, ini kayaknya untuk tempat kru juga nih. Untuk di kelas sleepernya nih
agak ada yang beda ya teman-teman. Ini kayak ornamen batu gitu ya. Yang biasanya itu kan kayu ya, ini kayak batu teman-teman, keren banget. Nah kalau untuk sleeper yang ini tuh untuk ke atasnya tuh memang cukup lega ya. Beda sama yang depan itu, karena yang depan itu kan ada di bawahnya itu ada kayak suspensi gitu teman-teman, rangka suspensi yang agak naik ke atas. Jadi posisi penumpangnya itu emang agak naik teman-teman. Nah yang ini nih, untuk yang seat yang belakang ini lega banget tuh, ada space kurang lebih setengah jengkalan lah, sejengkal kurang lah. Cuman kemarin yang 2 sleeper belakang ini emang udah ada yang ngisi teman-teman. Pas saya cek di aplikasi itu udah ada yang beli. Jadi nyisa yang depan 2 itu ya udah saya beli aja yang depan kanan itu. Mau nyobain sensasi naik sleeper di sasis men. Wah, kayaknya mantep banget. Nyaman banget. Oh ya, untuk di seat sleeper ini terdapat wireless charging untuk pengecasan daya handphone. Teman-teman yang sudah support wireless charging bisa nih ditaruh di sini. Di sini ada cup holder. Kemudian di sini ada reclining elektrik untuk ngerebahin sama naikin. Dan ini juga ada tombol pijet. Nah, jadi kalau warnanya hijau, ini nanti di belakang seat kita nih ngegetar teman-teman. Enak banget. Cuma berisik. Sebelah sini ada meja. Nah, tampilannya lebih fresh ya timbang Z-Bus 5 yang pendahulunya. Di sini ada tempat penyimpanan barang lagi teman-teman. Terus ada bantal, ada selimut, juga ada guling. Dan nggak lupa ada personal entertainment di sini. Sekarang saya udah ada di seat saya sendiri teman-teman. Bisa dilihat kan perbedaannya sama seat sleeper yang belakang itu. Ini lebih pendek ini. Karena yang tadi saya bilang, di bawah seat sleeper ini itu ada rangka suspensi yang kalau teman-teman lihat videonya Mas Tito itu rangka suspensinya tuh agak naik ke atas. Jadi bikin posisi sleepernya itu agak naik juga. Cuman masih oke sih, masih nggak ya, kalau duduk tegak aja sih agak ngeganggu. Cuman ini kita pastinya kan bakal full rebahan ya. Nah seperti ini kalau full rebahan teman-teman, enak banget. Sekarang kita masuk ke gerbang tol Ciawi 2 teman-teman. Sumpah nyaman banget suspensinya teman-teman. Mungkin teman-teman udah tahu kan suspensinya bis-bis tronton itu nyamannya kayak apa. Nah ini yang main ini nyaman banget, rasanya tuh balance. Terus pada saat pengereman itu lebih enak aja, lebih smooth aja gitu. Jadi makin ngantuk teman-teman. Nah untuk privasinya di sini tuh disediakan hordeng untuk menutup privasi dari penumpang yang sebelah. Ya, lumayan sih ketutup ini. Kalau punyanya Juragan 99 itu kan tipenya yang sliding itu, pintu sliding. Kalau ini pakai hordeng. Warnanya juga cakep nih, selaras sama warna sleeper ini. Ruangannya sini masih menggunakan power AC yang ya khasnya Adi Putra teman-teman. Ada lampu dan di sini juga ada port USB, ada Type C dan USB biasa.
Tapi kalau kurang dan handphone teman-teman itu support sama wireless charging, di sini ada nih. Ini ngomong-ngomong, untuk penumpang yang naik dari Ciawi tadi cuman saya sama satu orang tadi teman-teman yang di sleeper bawah. Ini bener-bener kosong, bisa dilihat lantai atas itu full kosong teman-teman, bukan full ya tapi kosong, bener-bener sepi nih. Ya maklum lah, karena ini kan malam minggu ya, rame-ramenya itu kemarin harusnya pas malam Jumat sama malam Sabtu, karena hari Jumat itu kan libur tanggal merah, jadi harusnya sih ramenya di malam Jumat dan malam Sabtu. Sekarang malam minggu ya jelas sepi sih, orang-orang udah pada di kampung, udah pada di rumahnya masing-masing. Jam 4:30 saat ini kita sedang berada di garasi GHTS yang ada di Pasar Bo teman-teman, untuk menaikkan beberapa penumpang. Untuk lokasi garasinya itu di daerah Pasar Bo. Nah, sebelum pintu masuk tol Pasar Bo. Sebelah sana juga banyak agen-agen bis teman-teman, panjang jalan Pasar Bo ini. Bisa kita lihat untuk di jalan raya Pasar Bo ini ramai banget ya teman-teman. Ini ada Hiba Putra, Hiba Utama, sorry, kayaknya Trans Bandara itu. Sini ada Gunung Harta, ini kayaknya ke Denpasar ini. Yang ini kemana ini Pak? Yang merah ini? Denpasar ya? Denpasar. Ada Berlian Jaya, Jepara Jakarta, sleeper class Dream Coach menggunakan sasis RM280 dari Hino. Ini sambil kita nunggu penumpang yang naik di sini, kita lihat-lihat bis yang lewat di Jalan Raya Bogor ini ya teman-teman. Karena di Jalan Raya Bogor ini banyak banget bis-bis yang ke arah timur, karena sebelah situ tuh agennya tuh teman-teman, dan di sebelah sana itu terminal Kampung Rambutan. Jadi bis lewat sini kemudian muter balik baru masuk tol. Nah, ini ada Harapan Jaya nih, Scania K410IB, tujuan Surabaya Jakarta. KYM Trans Surabaya Jakarta menggunakan bodi SR3 panorama kelas suite. Suite family ya ini teman-teman. Ada masuk lagi Gunung Harta nih teman-teman, menggunakan Mercedes-Benz Osor 1836.
jam 5 kita meninggalkan garasi Pasar Bo, teman-teman. Nah, yang GHTS 105 ini masuk mundur deh. Enten apa mau nih Pak? Nasi ayam daging, ikan asam manis atau ayam, sop iga mawon Pak. Paket 6. Oke, paket 6. Minumnya? Enten jus Pak? Ya. Enten jus nggih? Jus wonten. Jus jambu mawon lah. Jus jambu. Nggih. Ternyata tadi aku tanya ke krunya, teman-teman, ini bisa masuk Pulau Gebang atau enggak. Ternyata nggak ada penumpang yang naik dari Pulau Gebang, jadi bablas ke Bekasi Timur. Malah ada penumpang di Bekasi Timur, teman-teman. Jadi di Pulau Gebang ini nggak masuk, langsung cus bablas. Keluar di Bekasi Timur nih. Di Bekasi Timur ini banyak banget agen bis, teman-teman. Terkenal juga nih daerah sini nih. Sini ada Rosalia Bekasi Timur. Biasanya teman-teman Bismania tuh nongkrongnya di sini nih tuh. Kayaknya pada nggak ada ya. Di pom bensin terkenal nih buat muter bis di area Bekasi Timur. Ada Gunung Harta Merah. Kemana ini? Denpasar apa ya? Nah, ini untuk garasi dan kantor perwakilan GHTS di Bekasi Timur, sebelahan sama Indomaret. Saat ini kita sudah berada di kantor GHTS yang ada di Bekasi Timur, teman-teman, untuk menaikkan beberapa penumpang yang ada di sini. Lokasinya nih ada di seberang Depsos ya, sebelah sana Depsos. Nah, maju dikit pom bensin ada Indomaret. Nah, sebelahnya Indomaret ini GHTS Bekasi Timur. Seperti ini untuk lokasinya, teman-teman. Ini untuk kantornya. Sebelah sana toiletnya. Jam 6 kurang 10 menit kita berangkat dari garasi Bekasi Timur. Ini langsung menuju ke rumah makan, nanti berhenti lagi di rumah makan. Situasi Bekasi Timur ini udah nggak begitu macet, teman-teman. Kalau kemarin itu malam Jumat ini macet banget, muternya tuh bisa sampai ke arah Tambun sana. Oh nggih. Terima kasih Mas. Kita dapat snack, teman-teman. Ada pop mie juga. Coba kita bongkar ya. Kira-kira apa aja isinya ya? Masih diisolasiin nih. Tuh penampakannya, boxnya seperti ini ya. Depan ada logo GHTS, Snack Time, kemudian ini ada tulisan sosial media GHTS. Sebelah sini juga sama, bawahnya kosong. Oke, langsung kita buka aja, teman-teman. Pertama kita dapat nabati.
kemudian air mineral dari Amidis di branding GHTS. Kemudian ada roti coklat ini, sama juga ada nih brandingnya GHTS. Dan ada teh botol kotak, terakhir 2 permen. Nah, nggak ada lagi ya teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak, ibu, saudara-saudara semuanya, mohon diperkenalkan Bapak driver yang pertama, Bapak Fakih, yang lagi istirahat Bapak Saiful, dan saya sendiri Joko. Juga di dalam bis ini tersedia berbagai fasilitas, dan diantaranya toilet ada di bawah sebelah kanan. Dan toilet hanya dipergunakan di saat bis berjalan dan hanya untuk pengajian saja, dilarang BAB. Di dekat toilet ada juga area smoking, yang ingin merokok silakan dengan merokok, tidak usah membuka kaca dikarenakan sudah ada headsocknya. Dan di setiap seat terdapat juga handphone, yaitu melihat video atau mendengarkan musik. Juga dilengkapi dengan charger, setelan jok, meja limbahnya, ada juga bantal dan selimutnya. Dan charger hanya dipergunakan hanya untuk HP saja, dilarang keras mencas powerbank atau laptop biar tidak terjadi korsleting. Dikarenakan armada ini memakai sistem elektrik semuanya. Ada juga CCTV 24 jam, juga dilengkapi dengan dispenser di bawah yang ingin membuat kopi atau teh atau kopi silakan bikin sendiri-sendiri. Dan selamat menikmati dalam perjalanan. Semoga kita semua selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita melanjutkan perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, agar dalam perjalanan kita diberi keselamatan, kelancaran, dan bisa bertemu dengan keluarga tercinta di rumah. Amin. Berdoa dipersilakan. Sekarang kita lagi ada di rumah makan Taman Sari yang ada di rest area daerah Subang. Tadi habis melakukan servis makan dan juga sholat dulu. Jadi sholat maghrib dan isya teman-teman. Nah tadi kita udah melakukan servis makan. Tadi saya pilih sop iga untuk menu makannya. Lumayan sih teman-teman. Rasanya tuh enak. Sekarang sebentar lagi kita mau melanjutkan perjalanan menuju Malang. Nah di sini ada beberapa bis teman-teman, ada Rasa Sayang, ini kayaknya bis arah timur ini. Kemudian di sana ada Gunung Harta Merah dan Harapan Jaya. Di sini ada Maju Lancar, Harapan Jaya, kemudian Sahalah Sleeper, ini Sahalah juga, dan Gunung Harta masih banyak lagi sebelah sana. Ada Nusa Bakti juga. Ramai banget di sini teman-teman. Dan ini bis kita yang akan membawa kita menuju ke Malang nanti kurang lebih berapa jam lagi ya dari sini. Ya pokoknya jam 4 lah target ini sampai ke Malang. Nah nanti selepas krunya berganti, kalau udah ganti nanti kita coba pindah ke depan teman-teman. Buat menyaksikan akselerasi dari mesin man monster Pras Jawa ini. Maju Lancar.
ngerti maksudnya apa itu. Wah, asli ya yo. Nah, nangin koyo ngono. Ya. Cuma ya ono ngono tapi ditambahi. Itu tambahan. Sampai kuping. Ini masak kontak cinta. Kan mau jualan terus kok. Mana kene lah dia. Biasanya kan pun tidak. Gak tau kan terus. Ini orang kebeng ini orang ketok ini kebengnya namanya di
aslinya owner ini Cirebon nih Pak. Ya, bener Cirebon. Wah, ini kayaknya mau bareng rumah makan nih. Ada nggak ya mau? Oke, salah nih.
setengah 12. Tol Kali Kangkung. Ini jalannya mulai munggah ya Pak? Enggak. Malah. Lancar. Mercedes. Rosalia. Paling enggak di Ronde ya. Wisata. Oh ini pariwisata nih. Katanya. Jadi kita udah ada di depan. Kayaknya ngerasa ngantuk ya teman-teman. Jadi kita tidur aja deh. Kurang lebih masih sekitar 4 atau 5 jam lagi sampai Malang. Kita istirahat dulu teman-teman. Terus melanjutkan ke garasi Pakis.
Halo teman Joni, sekarang saya udah ada di garasi GHTS yang ada di Sudirman. Saya turun di sini karena ini paling deket ke pusat kota ya teman-teman. Tadi selepas dari tanjakan Bawen itu udah ngelewatin tanjakan Bawen dikit, kita udah ngantuk banget, udah putusin buat tidur. Bangun-bangun udah ada di Malang teman-teman. Overall untuk bisnya tadi nyaman banget teman-teman. Dari mulai pelayanan krunya super ramah, terus drivernya terutama Pak Saiful itu luar biasa ramah banget, mempersilahkan saya untuk duduk di depan, terus diajak ngobrol. Kemudian makanannya juga enak, terutama sasisnya luar biasa nyaman teman-teman. Saya tidur itu nggak kerasa, tahu-tahu nyampe Malang. Untuk harga 530 menurut saya worth it ya, dari Bogor ke Malang. Di saat yang lain itu kompetitornya udah menerapkan harga 600, tapi GHTS masih di harga 530. Luar biasa sih. Habis dari sini saya mau lanjut ke stasiun, mau lanjut naik kereta ke Jogja. Kita lanjutkan perjalanan dari Malang ke Jogja menggunakan kereta api Malabar. Ikutin terus video saya teman-teman sampai trip ini selesai. Bye bye.